Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa hari ini kita ada dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia Allah pemelihara kehidupan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami mau memuji dan mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Kami mau mengagungkan nama-Mu, bersuka cita. Sebab Engkau baik, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mau rayakan kemenangan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan dengan saya. Mari sama-sama kita serukan. Haleluya! Berikan kemuliaan yang paling dahsyat dan untuk Tuhan. Terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semuanya memujimu Tuhan.
jiwa-jiwa. Terkhusus hari ini kita berdoa untuk keluarga kita, orang-orang yang kita kenal, sahabat kita, tetangga kita yang belum mengenal Yesus. Mungkin hari-hari mereka mengalami pergumulan dalam hidupnya, mereka hilang pengharapan, mereka tidak ada damai sejahtera dalam kehidupannya. Mari sama-sama hari ini kita berdoa, bila Tuhan yang campur tangan, ada pengharapan baru terjadi dalam hidup mereka, bahkan pengenalan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Sama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk jiwa-jiwa, terkhusus untuk setiap mereka yang belum mengenal Engkau, keluarga kami, tetangga kami, orang-orang yang kami kenal Tuhan. Mungkin hari-hari mereka mengalami pergumulan dalam hidupnya, mereka hilang pengharapan, mereka kehilangan kekuatan baru dalam hidup mereka. Pak, hari ini Tuhan kami berdoa bila Tuhan Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka, ada sukacita, ada pengharapan baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Terkhusus Tuhan untuk setiap mereka yang belum mengenal Engkau, hari ini kami perkatakan kasih Tuhan tercurah dalam hidup mereka. Pengenalan akan Engkau tercurah hari ini Tuhan. Hujan pertobatan kami perkatakan terjadi Tuhan untuk orang-orang yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita juga berdoa untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Mari kita angkat tangan kita di hadapan surga. Kita berkata ada pemulihan Tuhan terjadi, ada mujizat Tuhan terjadi bagi bangsa ini. Sama-sama kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa kami. Kami percaya pemulihan Tuhan terjadi bagi bangsa ini. Mujizat Tuhan terus Tuhan kerjakan bagi bangsa ini. Pemulihan ekonomi, pemulihan politik, setiap warga mengalami kemakmuran di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan pandemik yang terjadi hari ini Tuhan Yesus, biar Tuhan campur tangan. Setiap orang yang terkena Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa untuk pemimpin kami, Bapak Jokowi Tuhan, Kau bekerja atas pemimpin kami. Hikmat Tuhan, hikmat mengalir dalam hidupnya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bila apapun yang mereka kerjakan, apapun yang lakukan Tuhan, biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan, hujan pertobatan, kemakmuran akan terjadi bagi bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita ada dalam ibadah yang sangat luar biasa. Dalam present worship tadi saya merasakan Tuhan bekerja dengan sangat ajaib. Dan tiba saatnya kita akan sama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Dan sama seperti yang sudah disampaikan oleh Pastor Denso di minggu yang lalu, bahwa sepanjang bulan ini dan bulan depan kita akan membahas tentang buah-buah roh. Kenapa hal ini perlu? Karena sebenarnya topik ini adalah lanjutan dari rangkaian apa yang sudah kita bahas di bulan yang lalu tentang freedom, di mana dalam Galatia pasal yang kelima dikatakan ketika seseorang sudah mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, maka kita perlu masuk dalam step selanjutnya, yaitu mengupayakan atau mengusahakan agar buah-buah pertobatan yang adalah buah-buah roh itu boleh muncul, boleh dihasilkan lewat kehidupan kita sebagai tanda bahwa kita memang adalah orang-orang yang merdeka.
Dan saya ingin mengulang sedikit apa yang disampaikan oleh Pastor Denso pada minggu yang lalu, bahwa untuk menghasilkan buah kita butuh yang namanya proses. Dan kalau yang namanya proses pasti membutuhkan waktu. Saya berdoa supaya selama kita mempelajari tentang buah roh ini, seluruh jemaat Tuhan akan termotivasi, akan terdorong untuk berusaha agar karakter Kristus itu boleh muncul lewat kehidupan kita. Nah, topik yang pertama dari buah roh dikatakan adalah kasih. Wah, ini adalah sesuatu yang sangat biasa, sering kita dengar khususnya sebagai orang percaya tentang kasih. Dan memang betul kekristenan itu identik dengan kasih. Dan dalam buah roh, kasih itu dari bahasa aslinya adalah agape, yang artinya kasih tanpa batas, kasih tanpa syarat, kasih yang dimiliki oleh Allah sendiri, khususnya ketika Dia mengasihi manusia. Firman Tuhan katakan Allah itu mengasihi kita itu menggunakan kasih agape. Nah, kasih agape inilah yang perlu untuk muncul, untuk terlihat, untuk tercium, bahkan untuk dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kasih Allah. Nah, namun saya tidak akan membahas tentang kasih agape seperti yang tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Tapi saya ingin mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara tentang kasih dari Yesus yang sangat praktis, yang sangat praktikal, dapat kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Dan judul khotbah saya hari ini adalah How to Love Like Jesus. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan dapat menunjukkan kasih kita itu kepada orang lain seperti Yesus menunjukkan kasih-Nya. Karena yang saya percayai bahwa model yang paling sempurna ketika kita belajar tentang kasih adalah Yesus sendiri. Mari kita sama-sama buka dalam Yohanes pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-25 sampai yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ayat-ayat ini kurang populer diajarkan, kurang sering dibahas, dianggap sebagai sebuah kisah atau sebuah kalimat yang tidak terlalu penting. Tetapi yang saya percayai ketika sesuatu itu dituliskan di Alkitab, itu pasti penting. Dan yang kedua, ketika yang mengungkapkan atau yang menyebutkan itu, yang mengucapkan itu adalah Yesus, pasti ini juga adalah hal yang penting. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar apa yang dimaksud dari 3 ayat ini berkaitan dengan love like Jesus. Nah, saya perlu cerita sedikit latar belakang daripada ayat ini Bapak Ibu Saudara. Bahwa ketika Yesus di kayu salib, sebenarnya sebelum dia sampai di sana, kalau kita memperhatikan, Yesus itu betul-betul ada dalam keadaan yang sangat menderita. Ketika dia ditangkap, maka dalam kurun waktu tertentu, secara reli, dia harus menghadapi pengadilan oleh orang Yahudi sebanyak 3 kali. Lalu dia diadili lagi oleh kerajaan Roma sebanyak 3 kali. Saya belum pernah ada dalam pengadilan Bapak Ibu Saudara, tapi rasanya kalau berhubungan atau harus berurusan dengan hukum, yang saya tahu menimbulkan tekanan, menimbulkan stres yang cukup luar biasa. Nah, bayangkan Yesus harus menghadapi 6 kali peradilan. Secara terus menerus dia mesti keluar masuk peradilan, dan saya tahu ini memakan energi yang sangat luar biasa. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Dia harus mengalami penyiksaan yang sangat luar biasa. Dia diludahi, dia dicambuk, dia ditelanjangi. Dia harus berjalan lewat Via Dolorosa, terjatuh berkali-kali, mengangkat salib yang sangat berat.
Dan ketika dia sampai di kayu salib, kita tahu semua ceritanya. Kedua tangannya dipaku dan kemudian kakinya juga dipaku, ditaruhkan di kepalanya duri, dan dalam beberapa jam kemudian dia harus tergantung sampai waktu dia mengakhiri hidupnya. Dengan kata lain, Yesus itu betul-betul sedang ada dalam tekanan penderitaan yang sangat luar biasa. Dan dalam keadaan tekanan yang sangat luar biasa itu, khususnya ketika dia digantung di kayu salib, firman Tuhan menyatakan bahwa tidak banyak orang yang masih setia bersama-sama dengan dia. Pada saat dia akan mengakhiri hidupnya, tidak banyak orang yang sebelumnya berbondong-bondong mengikut dia. Berbondong-bondong ingin tahu apa yang dia lakukan. Berbondong-bondong merasakan kuasa pelayanannya. Itu sekejap hilang. Dan yang tinggal, firman Tuhan katakan, hanyalah ibunya, saudara ibunya, Maria Magdalena, dan seorang murid, yaitu Yohanes. Yang lain hilang. Nah, namun dalam penderitaan dan dalam tekanan yang sangat luar biasa, baik itu secara fisik, dia merasakan sakit secara fisik, maupun secara mental, Yesus sedang mengalami penderitaan. Disinilah justru ia masih bisa menunjukkan kasihnya. Dia memanifestasikan kasihnya yang adalah dirinya sendiri kepada orang-orang yang ada di situ, khususnya kepada ibunya. Nah, bicara tentang love like Jesus, Bapak Ibu Saudara, maka ada dua hal yang perlu kita catat bersama-sama. Yang pertama, bahwa tidak ada satupun di antara kita yang bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi. Kita butuh belajar, kita butuh latihan, dan kita butuh kuasa Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, love like Jesus adalah sebuah harapan besar dari Tuhan. Supaya apa? Ketika kita mengasihi seperti dia mengasihi, maka kita sementara menunjukkan kepada dunia hatinya Tuhan atas jiwa-jiwa. So ingat ya, kita gak akan mungkin bisa mengasihi seperti Yesus tanpa kuasa dan tanpa belajar. Ayo kita akan sama-sama lihat sebenarnya apa yang perlu kita lakukan untuk kita bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bahwa kalau kita mau mengasihi seperti Yesus mengasihi, maka kita perlu untuk care for your own family. Kita harus mengasihi keluarga kita terlebih dahulu. Perhatikan ini, di tengah-tengah penderitaan Yesus, di tengah-tengah sakit yang dia hadapi, orang meninggalkan dia, Yesus masih mengeluarkan kalimat. Yesus masih bisa memandang kepada satu wanita. Yesus masih bisa menahan penderitaannya dan matanya dia tujukan kepada seorang wanita yang sangat yang dia kasih, yang adalah ibunya sendiri. His own family, orang tuanya sendiri. Dia pandang wanita itu, lalu kemudian dia bilang apa? Ibu, inilah anakmu. Artinya sakit yang dia hadapi, penderitaan yang dia hadapi di kayu salib tidak membuat fokusnya kepada keluarganya hilang. Justru di saat-saat dia menderita, yang pertama kali dia perhatikan adalah siapa? Ibunya. Nah, kenapa saya katakan begitu? Dalam tafsiran yang saya baca Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus mati sampai kemudian Maria mengakhiri hidupnya di muka bumi, masih ada 12 tahun Maria tinggal di muka bumi ini. Dan Yesus tahu bahwa kalau dia pergi, bagaimana dengan ibu saya? Ini udah di ujung maut nih, bentar lagi Yesus mati. Tapi ketika dia sampai di ujung maut, pikirannya tertuju kepada seorang wanita yang melahirkan dia, yang oleh karena wanita ini Yesus bisa menggenapi rencana Tuhan di muka bumi. Maka dia langsung matanya tertuju kepada Maria dan dia mulai berpikir, apa yang harus aku lakukan untuk menolong ibuku? Kenapa? Karena sebentar lagi aku udah gak ada di sini. Makanya dia langsung ajak bicara. Dia mulai pikir, apa yang bisa aku lakukan
untuk ibuku. Bapak Ibu Saudara, perhatikan ini. Kalau kita mau belajar mengasihi, gak usah jauh-jauh dulu. Mengasihi seperti Yesus. Karena yang Yesus perhatikan pertama kali adalah apa? Ibunya dalam konteks ayat ini. Nah, waktu dia memperhatikan ibunya yang adalah anggota keluarganya, 3 hal yang Yesus lakukan. Yang pertama, dia memperhatikan ibunya atau pay attention kepada ibunya. Di hari-hari ini saya menemukan bahwa ada begitu banyak anggota keluarga yang semakin kurang saling memperhatikan. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat fenomena atau kebiasaan yang sementara terjadi sekarang, waktu itu lebih banyak kita habiskan untuk apa sih? Untuk ini kan. Lebih banyak kita mantengin handphone, lebih banyak kita ngobrol, mencari sesuatu di handphone ketimbang kita duduk memperhatikan sesama anggota keluarga. Kita makan di satu meja makan aja, belum tentu loh kita memperhatikan sesama anggota keluarga. Karena begini Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya kenapa saya katakan poin yang pertama adalah pay attention. Memberikan perhatian kepada anggota keluarga kita. Karena ada satu ujar-ujar berkata seperti begini, your attention is your life. Perhatian kita itu adalah hidup kita. Kenapa? Karena waktu kita menaruh perhatian, maka kita sementara memberikan waktu, dan waktu itu bukankah hal yang sangat berharga? So ini dia, belajar untuk kita memperhatikan. Memperhatikan itu bukan hanya kita duduk ada di situ bersama-sama. Karena duduk bersama belum tentu kita memperhatikan. Kalau yang kita perhatikan hanya handphone. But sama seperti yang Yesus lakukan. Di tengah penderitaannya, dia mencari dan kemudian dia melihat, firman Tuhan katakan dia melihat kepada ibunya. Dia memandang kepada ibunya sambil dia berkata, Mom, inilah anakmu. Artinya sebuah percakapan yang bukan hanya sekedar, tapi percakapan yang mendalam, di mana mata ketemu sama mata, dia memperhatikan ibunya sambil berbicara. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, kapan terakhir kali kita punya waktu yang demikian dengan sesama anggota keluarga kita, di mana kita duduk atau di mana ketika kita berbicara, kita bisa melihat, kita bisa memandang mata pasangan kita bisa memandang mata anak kita bisa memandang mata orang tua kita sambil berdiskusi, sambil berbicara, atau mungkin sambil bercanda. Ini hal yang sangat sederhana, tapi sering kali kita lupakan. Pay attention. Yang kedua, bagaimana caranya Yesus care kepada family-nya? Bagaimana cara dia memperhatikan keluarganya? Maka Yesus memenuhi kebutuhan praktis dari apa yang dibutuhkan oleh ibunya. Tadi saya sudah sampaikan, perhatikan bahwa ada 12 tahun ke depan Maria masih tinggal di muka bumi ini. Dan Yesus tahu kalau dia pergi, bagaimana dengan nasib ibuku? Disitulah kemudian Yesus, sekali lagi ya, dalam penderitaannya dia berpikir apa yang bisa aku lakukan. Nah, Yesus tidak pernah meninggalkan harta kekayaan buat ibunya. Dia gak punya rumah, dia gak punya mansion, dia gak punya mobil, dia gak punya deposito yang bisa dia tinggalkan untuk ibunya. Tapi ada sesuatu yang berharga yang dia miliki pada saat itu, lebih daripada keluarga, lebih daripada uang, lebih dari apapun juga. Bagi Yesus itulah yang paling berharga, yaitu seorang teman. Siapa temannya? Yohanes. Kenapa dia berharga? Karena sampai kematian Yesus, Yohanes masih ada, dan dia yang mendampingi ibunya melihat Yesus mengakhiri hidupnya. So harta satu-satunya yang dimiliki oleh Yesus siapa? Teman, friend, Yohanes. Dan dia tahu ibunya butuh teman. Ibunya butuh seseorang yang akan menemani dan mendampingi. Ibunya butuh seseorang di masa tuanya yang akan menolong, memenuhi kebutuhannya. Itu sebabnya Yesus meet the needs. Dia menemukan apa yang dibutuhkan ibunya, dan itulah yang dia berikan. Dia katakan kepada Yohanes, "Hey Yohanes, mulai sekarang dia ini adalah ibumu ya. Inilah ibumu," katanya.
Dan Yohanes menerima satu tugas dan satu kepercayaan yang luar biasa itu dari Yesus. Dan kita tahu di akhir ceritanya bahwa selama 12 tahun Maria ibu Yesus tinggal bersama Yohanes, dirawat oleh Yohanes. Karena apa? Karena sebelum Yesus mati, dia sudah meninggalkan wasiat itu kepada Yohanes. Please take care of your mom. Penuhi kebutuhan praktis Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita bisa taking care of our family. Yang ketiga, berikanlah dukungan emosional. Nah, salah satu kebutuhan manusia itu adalah mendapat dukungan emosional Bapak Ibu Saudara. Setiap kita, mau laki-laki perempuan, kita butuh dukungan emosional. Nah, dalam kasus ini perhatikan, ibu Yesus adalah seorang wanita yang sepanjang hidupnya banyak mengalami tekanan emosi. Dimulai dari kapan? Bayangkan ya, kita bayangkan bersama. Mulai dari ketika dia mengandung Yesus. Dia datang kepada Yusuf yang adalah tunangannya, tiba-tiba ujuk-ujuk dia bilang apa? Suf, gua hamil. Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara, gimana tekanan emosi yang dihadapi? Alkitab tidak menjelaskan bagaimana raut wajah, bagaimana perkataan Yusuf secara detail. Tapi saya yakin waktu dia mau maju ngomong sama Yusuf tentang kondisinya, di mana hamil di luar nikah itu adalah hal yang tabu. Saya yakin dia mengalami tekanan emosi yang luar biasa. Itu baru awal. Selanjutnya, bagaimana dengan masyarakat yang memandang dia, mencemooh dia, merendahkan dia. Gosip itu pembunuh yang terbesar Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena yang dihantam adalah mental kita. Tapi Maria harus bertahan dalam kondisi itu. Tapi ingat, emosinya pasti luluh lantak, tak berdaya. Setelah itu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Yesus lahir, pas mau lahir gak ada tempat. Sampai harus melahirin anak di kandang domba. Ini adalah sebuah hal yang berat buat seorang wanita. Di mana semua wanita pasti ingin melahirkan di tempat yang layak. Minimal bersih. Ini di kandang domba. Wow, betapa hancurnya Maria pada saat itu. Setelah Yesus lahir, dia ketemu dengan seorang nabi yang berkata, anakmu ini sama kamu akan mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, anak pertama, baru punya anak pertama, tiba-tiba ada orang yang ngomongin, anakmu ini bakal menderita, kamu juga bakal menderita. Bukankah anak pertama adalah masa-masa di mana kita happy, seneng, bangga-bangganya? Emosinya mengalami penderitaan. Belum lagi selama Yesus mengajar, orang-orang mencemooh dia, orang-orang menentang dia. Dia harus sebagai ibu mendengarkan anaknya dikata-katain, diomongin. Dan yang lebih berat lagi, yang paling berat, ketika dia harus melihat anaknya disiksa, dituduhkan yang tidak benar, sampai harus mati di kayu salib. Dan dia duduk di bawah, menyaksikan setiap luka, menyaksikan setiap darah yang mengucur. Dia melihat sampai anaknya menghembuskan nafas yang terakhir. Maria adalah ibu yang sangat hancur. Di dalamnya, inside her actually, dia sedang hancur. Tapi perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Dia punya anak, yaitu Yesus, yang tidak hanya memperhatikan dirinya. Itu sebabnya dalam kebingungannya, dalam kesedihannya, dalam penderitaannya, Yesus menahan sakit dan menyapa ibunya dan berkata, ini kalau saya punya bahasa, it's okay mom, gak apa-apa mama, aku pergi. Tapi mama nanti diurus sama Yohanes ya, dan aku yakin mama pasti akan baik-baik saja. Wow, ini adalah langkah yang bisa kita lakukan secara praktis untuk kita memperhatikan keluarga. Yang pertama apa tadi? Kalau kita mau mengasihi seperti Yesus, maka take care for your own family. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi? Kalau tadi yang pertama kita mengasihi, memperhatikan keluarga, maka yang kedua adalah kita mesti memperlakukan sesama anak Tuhan sebagai keluarga. Ini adalah level yang lebih tinggi daripada yang pertama. Bahwa memperhatikan keluarga darah daging itu ternyata tidak cukup sampai di situ. Kita perlu untuk masuk kepada
level atau langkah selanjutnya di mana kita pun harus memperlakukan sesama keluarga Kristen, sesama keluarga Allah seperti kita memperhatikan keluarga kita sendiri. Dalam Matius pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-50 firman Tuhan berkata begini, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudara perempuan, dialah ibuku. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, secara praktis Yesus ngasih tahu bahwa kalau kamu mau mengasihi, maka kamu perlu melihat sesama tubuh Kristus, sesama umat percaya, sama anggota gereja, khususnya dalam konteks kita adalah Sitri Manahan, ini adalah kakakmu, ini adalah adikmu, ini adalah saudara laki-lakimu, bahkan ini adalah ibumu. Nah, kalau kita sudah punya paradigma ini, maka cara kita memperlakukan sesama jemaat Tuhan, sesama tubuh Kristus adalah sama seperti kita memperlakukan keluarga kita sendiri. Di mana kita akan memperhatikan, di mana kita akan memenuhi kebutuhan praktisnya, di mana kita akan memenuhi kebutuhan emosionalnya. Yesus, Bapak Ibu Saudara, dalam kisah yang tadi kita sama-sama baca, waktu dia ada di kayu salib dan lihat mamahnya membutuhkan sesuatu, perhatikan, dia minta tolong bukan kepada saudaranya. Betul? Padahal Yesus itu punya 4 saudara laki-laki dan punya 2 saudara perempuan. Tetapi mungkin bagi kita aneh, kok dia tidak mempercayakan pengurusan ibunya kepada saudara darah daging? Kok malah kepada orang lain? Yohanes itu kan orang di luar keluarga. Bapak Ibu Saudara, ada kalanya justru teman pelayanan, saudara di dalam gereja, saudara di dalam Kristus itu jauh lebih mengasihi kita daripada saudara darah daging. Ada kalanya di dalam hidup ini, sesama kita tubuh Kristus punya bonding yang jauh lebih dekat daripada dengan saudara darah daging. Itu yang terjadi dalam kehidupan Yesus. Kenapa tidak dipercayakan Yesus kepada adik-adiknya? Karena Yohanes pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-5 berkata seperti begini, bahwa saudara-saudara sekandungnya tidak percaya kepadanya. Mereka masih belum percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Itu sebabnya Yesus tidak mau mempercayakan kepada orang yang belum percaya kepada keselamatan. Dia percayakan kepada siapa? Dia percayakan kepada Yohanes yang adalah pengikutnya, yang adalah sahabatnya, yang adalah percaya bahwa dia adalah Mesias. Dan kalau percaya bahwa dia adalah Mesias, dia yakin pasti ibunya akan diurus dengan sangat luar biasa. Yang ketiga, kita masuk dalam level yang lebih lagi, di mana kalau kita mau mengasihi seperti Yesus mengasihi, maka kita perlu belajar untuk melihat penderitaan orang lain, memperhatikan orang lain yang menderita, sekalipun kita masih menderita. Sulit ya? Natur kita manusia, waktu kita masih susah, waktu kita lagi menderita, maunya kita disembuhkan dulu, kita diobatin dulu, kita dilepaskan dulu dari setiap penderitaan, baru kita menolong orang lain. Itu natur kita. Tapi Yesus mengajarkan level kasih yang lebih hari ini. Bahwa sama seperti apa yang terjadi dalam hidupnya, dia digantung di kayu salib, dia menderita di kayu salib. Dia pun sendiri ingin supaya sakit itu diangkat dari dalam kehidupannya. Dia pun ingin segera penderitaannya itu berakhir. Tapi di tengah-tengah penderitaannya, dia bisa merasakan dan masih bisa memberikan hati dan perhatiannya kepada ibunya yang juga sedang ada dalam penderitaan dan ketakutan dan kegelisahan. Dia memperhatikan dan memberikan solusi kepada mamanya atas apa yang sedang dialami. Jadi kalau kita mengasihi Bapak Ibu Saudara, belajar seperti Yesus yang dia tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tapi dia juga lebih mementingkan apa yang dibutuhkan orang lain. Berkali-kali memang dalam hidup ini, khususnya kita pemimpin, kita orang tua, diperhadapkan kepada kondisi seperti begini.
Dimana kita ini sakit, kita ini susah, tapi somehow Tuhan bawa kita kepada satu dimensi di mana di tengah kesakitan kita pun harus memperhatikan orang lain yang mungkin jauh lebih sakit daripada kita. Nah, waktu kita bisa melakukan ini, maka kita sementara praktek kasih seperti Yesus mengasihi. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita perlu memenuhi kebutuhan orang lain sekalipun kita sendiri sedang membutuhkan sesuatu. Wow, ini level yang paling tinggi ya. Ini ibaratnya Bapak Ibu Saudara, kalau sudah sampai di level ini maka kita sementara bahwa kita memang betul-betul di bawah Tuhan untuk ada dalam satu bentuk kasih yang semakin dewasa. Di mana di gereja, di lingkungan, di rumah kita dituntut untuk tetap memperhatikan kebutuhan orang lain sekalipun saya juga masih butuh. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara bahwa gereja Sitrimana sudah praktek hal ini secara gereja, di mana semasa pandemik actually ada begitu banyak kebutuhan yang dibutuhkan gereja ini. Pergumulan kita berat untuk masalah finansial, tapi sampai hari ini, sampai bulan ini, sekalipun kita membutuhkan, gereja tetap bisa memberikan bantuan kepada beberapa orang, kepada orang-orang tertentu yang kita rasa membutuhkan. Ya, kenapa? Karena kita mau praktek seperti Yesus mengasihi. Bahwa saya memang butuh, tapi saya perlu untuk lebih lagi memperhatikan orang lain yang lebih butuh. Dan waktu kita melakukan, disinilah kita sedang mempraktekkan kasih seperti yang Yesus miliki. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa supaya pengajaran sederhana ini bisa kita lakukan, dan supaya juga buah roh yang pertama yaitu kasih itu boleh tercium, boleh dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa ketemu lagi di dalam online service, dan hari ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Di dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44 ada cerita di mana Tuhan Yesus duduk dan dia menghadapkan diri ke peti persembahan. Dan Tuhan Yesus melihat bagaimana orang satu persatu memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Buat saya, ngapain Tuhan Yesus lakukan itu? Tetapi tiba-tiba ada seorang janda miskin itu memberikan 2 peser, yaitu 1 duit. Janda ini memberikan di depan Tuhan Yesus dalam peti persembahan tersebut. Disinilah cerita unik itu dimulai. Karena apa sih maksud Tuhan Yesus duduk di situ? Tapi sebelumnya kita akan baca dulu. Dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44 dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang masukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dengan kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Bapak Ibu Saudara, ternyata inilah alasan kenapa Tuhan Yesus duduk menghadapkan diri ke peti persembahan dan melihat bagaimana orang memberi. Karena Tuhan Yesus pengen mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana memberi dengan benar. Bapak Ibu Saudara, dari hal ini kita bisa belajar bahwa memberi itu bukan masalah jumlahnya. Memberi itu bukan besarnya uang yang kita berikan. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua, meskipun itu jumlah yang kecil, tetapi janda ini berani. Janda ini beriman
Dia memberi dari kekurangannya. Semua uang yang dia punya dia kasih buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari hal ini saya belajar bahwa Tuhan Yesus pengen menunjukkan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua bahwa di dalam memberi itu Tuhan juga melihat sikap hati kita. Di dalam memberi bukan hanya sekedar masalah uang, tetapi memberi itu bicara tentang relationship kita dengan Tuhan Yesus. Janda ini berani memberikan semuanya. Kenapa? Karena dia ngalamin Tuhan secara pribadi. Ada pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan sehingga dia berani memberi semuanya. Ini semua bicara tentang sikap hati Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita memberi, sekali lagi, ketika kita memegang uang tersebut, bukan hanya sekedar kita memberikan karena kewajiban, tetapi kita mengetahui bahwa memberi, Tuhan melihat sikap hati kita Bapak Ibu Saudara. Jadi memberi ini bicara tentang relationship antara kita dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari saat ini di dalam kita memberi. Bapak Ibu Saudara harus punya alasan yang kuat. Kenapa Bapak Ibu Saudara memberi? Apakah memberi hanya sekedar memberi? Atau pada saat kita memberi, kita mempunyai pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Dan ucapan syukur itu mengalir dari hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara bisa memberi melalui rekening yang sudah tertera di layar. Dan juga Chris bisa di scan di layar handphone atau laptop atau mungkin TV Bapak Ibu Saudara. Selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Baik saudara-saudara, kita telah diberkati dengan firman Tuhan dan kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini dengan rasa syukur kepada Tuhan dan siapkanlah hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan memberkati dan mengasihi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahteranya. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Apa yang dikerjakan tanganmu dibuat Tuhan menjadi berhasil, dan kemana kakimu melangkah di situ tanah diberikan kepadamu. Diberkatilah studimu. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan engkau. Oleh karena Bapa di surga, Yesus Kristus yang mengasihi kita semua, dan penyertaan daripada Roh Kudus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tetap terkoneksi dengan gereja. Jangan lewatkan untuk bersama-sama doa dalam IG Live di hari Jumat jam 6 sore. Dan minggu ini kita akan diberkati oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa melalui Connect Group. Jika Bapak Ibu belum tergabung dengan Connect Group, hubungi leader atau admin gereja dan kami akan menempatkan Bapak Ibu Saudara ke tempat yang paling tepat bagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita semua.